Dikira gue berkhianat. Siapa yang berkhianat? Gue gak berkhianat. Jadi biarin aja guys ya, mau ngomong apa ya tentang apa yang kita perjuangkan ya. Ini parah nih. Kalau lu klarifikasi mulu kapan berjuangnya lu? Nah, nggak dibayar lagi lu. Pendirian dengan sebuah sikap ketika tidak menjadi sebuah pedoman, maka itu akan menjadi sebuah kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Tepat hari ini tanggal 20, pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan lengsernya Bapak Jokowi. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, pelantikannya lancar, dan bye-bye Pak Joko Widodo. Nah teman-teman semua, terlihat ya perpecahan di antara anak abah di DKI, di mana kita tahu ya Bang Coki itu sangat menjadi pendukung militan Pak Anies Baswedan, dan ternyata sekarang beliau merapat ke Pramono Anung, dan ini tentu membuat perpecahan di antara para anak abah ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, Bang Coki sendiri mengaku bahwasanya beliau tidak punya pekerjaan, sehingga beliau punya harapan jika nantinya Pramono dan juga Bang Dul ini menjadi gubernur, yang dimana sekarang Bang Coki mendukungnya gitu. Tapi hal ini membuat anak abah yang lain berpikir bahwasanya Bang Coki tidak mempunyai pendirian gitu loh. Hanya karena uang beliau bisa berbelok. Lalu apakah gerakan Coblos 3 ini tetap masih ada? Masih ada teman-teman semua, karena masih ada juga anak abah yang menunggu himbauan dari Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Anies belum mengambil tindakan atau belum mengambil pilihan, maka para anak abah juga banyak yang belum mengambil pilihan. Oke teman-teman semua, kita lihat ya klarifikasi dari Bang Coki dan juga daripada anak-anak abah yang lain. Ini dia videonya. Dikira gue berkhianat. Siapa yang berkhianat? Gue gak berkhianat. Gue masih di barisan Pak Anies. Gue masih ada kegiatan di Brawijaya. Tiap hari seminggu sekali gue ada schedule kesana podcast dengan Rian. Gak ada masalah tuh gue di sana. Dan insya Allah kalau Pak Anies buka ormas atau partai, gue akan mengkampanyekan itu. Gak ada masalah gue dengan Brawijaya. Ada yang coba-coba ngaduin, wah begini begitu, sampai WA Japri. Sebenarnya bukan orang Jakarta, orang seberang itu, mencoba mengkotak-atik hubungan gue sama Brawijaya. Lucu juga sih gue dengernya. Tapi yang pasti hubungan saya dengan Brawijaya, saya baik-baik aja. Oke? Masalah pilihan di Jakarta itu hak saya. Sampai pemilu selesai, gubernur selesai, nah, saya nanti akan lagi tetap menunggu arahan Abah. Entah itu ormas, entah itu partai, saya akan ada tetap di jalannya. Gak ada yang memisahkan saya antara hati saya dengan orang-orang di Brawijaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dukung Anies, dibilang nyaman, dibilang kadrun, ya kan? Kita dukung Pak Prabowo kemarin, ya, dibilang kampret, pelanggar HAM. Sekarang kita dukung Bandul untuk melanjutkan visi misi Anies Baswedan, untuk melanjutkan apa yang dibuat di Jakarta. Dibilang gak konsisten, gak punya pendirian, dibilang penjilat, cair, pokok beras lah, dibayar, bulog, macem-macem, ya kan? Biarin aja lah. Kalau itu sifatnya baik, kalau itu sifatnya membangun, ya, untuk Jakarta, kenapa enggak? Biasa aja. Jadi biarin aja guys ya, mau ngomong apa ya tentang apa yang kita perjuangkan ya. Yang penting kawan-kawan, kita memperjuangkan apa yang kita yakini masing-masing kawan-kawan ya. Kita ingin apa yang sudah dikerjakan Pak Anies Baswedan, minimal yang strategis itu dikerjakan kembali di Jakarta teman-teman, oleh Bang Dul,
oleh Mas Pram dan Bang Dul, teman-teman. Oke, Jakarta menyala. Mantap. Lucu juga ya. Kok yakin benar gitu Bang Dul bakal ngejalanin visi misi dari Pak Anies Baswedan? Apa yang bisa dipegang dari kata-kata Bang Dul dan juga Pramono Anung, Bang? Gitu loh. Baru-baru ini nih saya ngeliat PT nih, Parah nih. dan dia mengatakan bahwa jika kita tidak mendukung Pramono Rano, maka RK yang akan menang. Berarti kan lu udah dukung Rano nih, berjuang aja bang. Jadi sebenarnya mah itu kan bentuk klarifikasi bang, nggak usah klarifikasi gitu. Kalau klarifikasi mulu kapan berjuangnya? Udah kan lu udah pendukung Pram ya, Pram Rano. Ini Udah. Kalau menurut gue itu nih saran aja, nggak usah klarifikasi. Udah terus berjuang, ya kan, lakukan apa yang ada di pikiran lo, yang ada di hati lo. Gitu. Ini parah nih. Kalau lu klarifikasi mulu kapan berjuangnya lo? Nah nggak dibayar lagi lu. Nih, untuk teman-teman ya, biar lo paham. Halo Bang Coki, saya baru mendarat nih di Jakarta. Tadinya saya pengen ketemu sama Bang Coki sebagai pendukung Abah Melitan. Tapi setelah melihat postingan Bang Coki yang sudah berpihak kepada salah satu cagup di Jakarta, urung deh niat saya. Ya, betul Bang Coki membawa nama influencer TikTok. Tapi ingat Bang Coki, follower Anda itu banyak pasti karena Anda dulu tuh pendukung Abah. Kayak saya nih, follower saya sudah hampir 170.000. Saya yakin itu karena banyak pendukung Abah yang mengikuti saya, ya. Bagi kita sih nyantai aja, itu haknya Anda Bang Coki. Tapi selayaknya kita kayak Abah, konsisten ucapan dengan perbuatan. Katanya kemarin coblos semua. Ya, tapi sekarang udah berubah ya. Oke deh. Semoga ada sukses Bang Coki dari anak Bang Coki, udah dapat amplop. Beda lu bersikap, ha? Kau berusaha giring suara Barisan Perubahan untuk memilih Pramono Anung dengan alasan takut RE King menang. Cemen lu gitu aja. Takut. Nih, Bang, aku orang Bandung. Tetap konsisten, ya. Ada di Barisan Perubahan. Insya Allah ada Pak Anies maupun tidak ada Pak Anies Baswedan, aku tetap di Barisan Perubahannya. Aku nggak akan golput, aku nggak akan coblos semua, tapi aku akan menyalurkan hak suara aku kepada para calon kepala daerah secara berkeadilan. Ingat Bang Coki, secara berkeadilan. Semua ucapan itu harus dipertanggungjawabkan. Pepatah mengatakan banyak ucapan tak jarang mengakibatkan. Ketika ucapannya di mobil akan mencoblos tiga-tiganya terus berubah karena cuma hanya demi uang, demi perutnya, di situ sudah tidak senyawa dan sudah tidak sejalan lagi sama kita. Ya, jadi ingat apa yang dikatakan oleh bahasa satir oleh Pak Anies yang ketika ditanyakan oleh salah satu kawan kita di situ. Saya selalu ingat tuh. Makanya mendukung seseorang itu harus mempunyai prinsip. Ketika mau jadi cebong silakan jadi cebong sekalian. Ketika mau jadi orang yang baik silakan jadi manusia yang baik sekalian. Jangan pelin-pelan. Karena pendirian dengan sebuah sikap ketika tidak menjadi sebuah pedoman, maka itu akan menjadi sebuah kehancuran. Nah, ini yang bahaya seperti ini, orang pelin-pelan. Ya bener sih ya, kayaknya sih memang bener-bener gara-gara amplop nih. Jadi pindah haluan gini ya. Kecewa juga sih sama Bang Coki, kenapa kok seperti itu gitu loh. Sama Batman juga yang kemarin itu militan banget dukung Pak Anies, kok tiba-tiba mendukung salah satu paslon di DKI. Yang kemarin gencar banget gercos gerakan coblos semua. Aduh. Tapi ya sudahlah ya, itu pilihan masing-masing juga ya. Yang pasti sekarang kan sudah tahu nih, mana ucapan, mana tindakan. Kita lanjut lagi guys. Ini apa sih yang Bang Dul akan kerjakan di Jakarta? Ternyata hampir semua program Pak Anies beliau akan menjalankan. Saya Wah, sebagai luar biasa.
Gini Bang Coki ya. Menurut gua udah nggak usah pakai visi misi Pak Anies yang mau dilakukan oleh Pak Pramono Anung ya. Gue pengen nanya, itu atas dasar referensi apa kalian mempercayai bahwa Pak Pramono Anung ingin menjalankan visi misi Pak Anies? Dan banyak juga dari kelompok kalian yang menggiring opini maksud dan tujuan Pak Anies itu mengupload visi misi agar kita semua mendukung salah satu paslon yang ingin menggagas visi misi tersebut. Itu salah besar ya. Pertanyaan gua, kalian percaya atas referensi apa mereka ini ingin menunaikan hal tersebut? Gua kasih tahu ya. Waktu kemarin kalian kompak berbondong-bondong memakai profil Banteng Syariah dengan opini kalau PDI akan mengusung Pak Anies di Pilgub DKI Jakarta. Akhirnya apa? Dipalkorin juga. Sekelas Pak Anies dipalkorin, apalagi kalian. Ya, terus gua mau nanya, janji-janji mana dari partai tersebut yang terlaksana selama menjadi penguasa, yang katanya partai wong cilik malah menyiksa wong ciliknya? Mana? Mana? Satu orang aja yang diusung dari partai tersebut menjadi kepala negara, hancur lebur, nggak karuan demokrasi kita. Apalagi 2 orang yang diusung menjadi kepala daerah dari partai tersebut. Nggak bisa ngebayangin gua. Yang ada bisa Mulyono skala daerah yang ada. Lagian Pak Anies mengupload visi misi tersebut bukan karena ingin mengarahkan dukung ini dukung itu, enggak. Karena yang paling tahu permasalahan Jakarta itu Pak Anies. Dia hanya menunaikan dan menuntaskan kewajiban yang dia tahu. Agar apaan? Agar ketiga paslon ini tahu kebutuhan masyarakat Jakarta. Udah sampai situ aja. Jangan digiring opini ke sana kemari. Dan satu lagi, katanya hanya ingin mengalahkan Ridwan Kamil. Kalau kita ngomong idealis dan meminimalisir kerusakan, Dharma Akun paling cocok. Kesalahan Dharma Akun ini hanya mencatut nama-nama kalian atau identitas kalian tanpa izin. Udah, itu doang dosa dia. Tapi dosa yang kanan kiri itu lebih banyak daripada dosa Dharma Akun. Kalau kita mau ngomongin idealis ya, jadi gue gak mau membatasi siapapun dan apapun yang kalian pilih. Cuman tolong dicopot atribut Aniesnya ya. Tentukan pilihan kalian di mana sekarang. Jangan menjadi ambigu, konsisten sedikit jadi laki ya. Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh berita tentang berpindahnya beberapa anak abah mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana sikap saya? Sikap saya adalah menghormati hak mereka. Mereka punya hak demokrasi untuk menentukan pilihan. Terus bagaimana yang merasa kecewa dengan sikap mereka? Itu boleh. Karena bagaimanapun ya mereka juga punya hak untuk mengungkapkan kekecewaan mereka. Karena kekecewaan mereka sebetulnya adalah tanda cinta kepada orang-orang tersebut. Kalau nggak punya tanda cinta dan nggak merasa seperjuangan, tentu orang-orang juga tidak akan meluapkan kekecewaan. Jadi saya pikir dari kedua belah kubu harus saling menghormati. Kita harus menghormati juga langkah demokrasi yang mereka lakukan, dan yang berpindah mendukung Pramono Anung dan Rano Karno juga harus menghormati mereka yang kecewa terhadap mereka. Tentu teman-teman yang berpindah kepada Pramono Anung dan Rano Karno juga sudah menghitung, ya, mengkalkulasi apa dampak dari pilihan mereka. Jadi juga jangan menyalahkan yang meneriakan kekecewaan, itu hak mereka. Sebagai sebuah contoh, ini bukan tentang kesalahan memilih, bukan, itu hak kalian dalam menentukan pilihan mendukung siapa. Tetapi di sini yang dititik beratkan adalah konsistensi. Bukankah kita bersama-sama waktu itu meneriakan untuk mencoblos semua? Saya membuat analogi seperti ini. Seperti kita menyediakan sebuah bis kendaraan untuk orang pergi ke coblos semua, sebuah nama coblos semua, sebuah tempat coblos semua. Ini analogi ya. Nah, orang-orang sudah naik ke bis itu untuk menuju suatu tempat yang bernama coblos semua. Tiba-tiba di tengah jalan, kita yang menyediakan bis, kita yang mengajak. Nah, tiba-tiba kalian meninggalkan bis tersebut. Tentu yang di dalam bis kecewa, merasa tertipu. Dan itu adalah hak mereka yang saat ini mengungkapkan kekecewaan kepada kalian. Tetapi saya harap yang kecewa juga jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu menghujat secara pribadi, karena mereka juga sudah berjuang. Yang saat ini memilih Pramono Anung dan Rano Karno, mereka juga sudah berjuang dulu memperjuangkan Pak Anies Baswedan. Jadi saya harap kedua belah pihak untuk menahan diri, jangan terlalu berlebihan, hargai hak masing-masing. Yang sekarang berpindah itu hak mereka, dan mereka pasti sudah menghitung, mengkalkulasi dampak apa yang akan mereka terima. Jadi mereka juga nggak boleh melarang atau marah kepada orang yang mengkritik mereka. Yang mengkritik juga jangan berlebihan, karena ada hak mereka juga untuk menentukan pilihan. Jadi di sini saya bersikap bahwa yuk kita sudahi kontroversi-kontroversi seperti ini. Konsistensi memang berat, tetapi dalam beratnya konsistensi itu saya yakin semua nanti akan teruji integritas kita. Bagaimana kita mempertahankan konsistensi dalam pilihan. Dan untuk teman-teman juga saya harap untuk yang sekarang berpindah mendukung Pramono Anung dan Rano Karno, saya pikir saat ini jangan mengambil sikap reaktif dulu deh.
dengan membuat pembelaan-pembelaan. Karena semakin pembelaan-pembelaan dilakukan tentu akan semakin memancing reaksi-reaksi dari netizen-netizen yang tidak suka dengan langkah kalian. Cooling down saja. Silahkan, orang sudah tahu bahwa kalian sekarang berada di pilihan Pramono Anung dan Rano Karno. Cooling down aja dan ambil aja sikap itu, lakukan langkah-langkah untuk mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Dan yang kontra juga jangan, sudah cukup. Kalian juga harus menyadari mereka punya jasa besar ketika mengusung Pak Anies Baswedan dulu. Pengorbanan mereka dari waktu, tenaga, materi mereka juga sudah melakukan. Yuk kita sudahi isu ini. Kita masing-masing menghormati hak masing-masing ya. Teman-teman, semoga ini hanyalah sementara saja. Nanti suatu saat kita akan berjuang bersama-sama lagi.